Halo guys. Ya, ketemu lagi bersama saya di sini ya. Maksudnya MJ di sini itu adalah nama samaran saya. Sekarang waktunya untuk tolong jangan diganggu. Hari ini sabar guys ya. Ada apa? Yo, tutup pintunya saja. Iya, tolong jangan mengganggu. Oke. So, kali ini kita akan membahas kenapa di setiap game Payback 2 tuh game dulu kayak zaman ini kebuatan Apex Design. Ya, jadi ini adalah video pertama. Welcome to album terbaru saya yang bernama album Theory Game Theories. Jadi saya akan membahas kenapa sih di Payback 2 itu sudah selalu dimanapun tempat ada tank Abrams. Ada dua teori yang menjelaskan kenapa di hampir setiap map Payback 2 tuh ada tank. Nah, kenapa tanknya bukan berasal dari negara-negara yang berasal dari map tersebut? Tidak ya. Kenapa tank di setiap map itu sama M1 Abrams? Namun bedanya di sini Abrams di sini nggak pernah rusak ya. Abramsnya hampir nggak pernah rusak gitu. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang apa itu ya? Kenapa hampir di setiap map Payback 2 tuh ada M1 Abrams? Kita harus tahu dulu map Payback itu ada berapa. Nah, kita hitung dulu. Pertama kan ada Freedom City. Lalu setelah Freedom City, Urban Shorts, Isla Nublar. Tunggu, satu kan itu Freedom City. 2 Big Freeze. 3 Allegro City. Lalu pokoknya ada kota-kota seperti itu. Yang dimana map Payback ini memang tempatnya itu luar biasa random, aneh. Kalau kita melihat contoh seperti Freedom City dan Allegro City, Google mengatakan tempat itu ada di Inggris. Namun apakah benar tempat itu sudah ada di Inggris? Katanya sih alasannya karena lalu lintas di map ini teratur seperti di Inggris. Kalau di Inggris kan kita lihat, wah lalu lintasnya luar biasa teratur. Nah, sama juga seperti di Payback, sama juga. Kalau kita tapi kalau di mata gua kan, di mata Google ini map ini seperti dari Inggris. Namun kalau dari mata gua tuh, wah map ini mungkin dari Meksiko, dari United States, dari Australia. Nah, seperti ini. Gue mengira Desert Outpost atau Desert Detachment ini berasal dari Australia gitu karena landscape-nya. Namun ternyata beda. Katanya ini terinspirasi dari Meksiko, negara asal lagu Poco Loco yang biasa dinyanyikan, dan juga negara asal neneknya Ronnie N gitu. Poco Loco, tolong yang tahu liriknya ini tolong ditulis di hashtag ya, Poco Loco. Nah, supaya saya putar tuh videonya ya. Gua mau bilang satu hal nih guys sebelum gua melanjutkan videonya ya. Kasihan gitu gua buat video tidak tiap hari tapi tidak ada yang menonton. Yang menonton hanya satu, hanya dua, itu pun dari orang dari luar negeri. Ayolah netizen Indonesia. Gua ini sudah apa itu ya? Sudah baik orangnya, mempopulerkan game Payback 2, Panzer War, supaya kalian tidak hanya duduk di rumah. Memang kalian itu memang seperti gue ini pemalas gitu, yang hobinya membuat video gitu ya, supaya kalian tuh nggak usah main game-game yang membuat gue iri gitu ya. Jadi kalian bisa memperkenalkan game baru seperti nge-glitch tadi guys. Apa itu guys? Apa itu guys? Berkedip. Ada foto apa itu guys? Astaga. Astaga. Tadi ada foto apa cu? Oke, kita lanjut. Gua tuh tiap hari buat video. Gua akan mempopulerkan game Panzer War dan Payback 2 gitu. Supaya game itu tak lenyap dimakan zaman.
Mungkin kalau ada yang sponsor sih. Nggak ada yang sponsor, hanya gua sendiri. Canda-canda, ada teman kok. Ya, gua juga mempopulerkan kembali Gravity Falls ya kan, supaya nggak ditelan zaman gitu aja mentah-mentah. Sama komik book. Kalau kalian pecinta komik book seperti saya, tolong. Anjir, siapa itu yang bawa? Oke, kita lanjut ke teori. Nah, teori pertama. Teori pertama menyebutkan bahwa di Payback 2 ini telah terjadi di universe Payback ini atau di alam semesta Payback 2 ini sudah terjadi apa itu ya? Sudah terjadi Perang Dunia 3 dan pemenangnya tetaplah blok sekutu atau United States atau Amerika gitu atau USA yang menang. Terlempar orangnya. Yang menang itu mungkin USA. Mungkin yang menang itu USA. Namun mungkin yang menang itu USA. Sabar guys ya, ada apa? Tarik John, nanti kunci. Tolong dong. Tutup saja. Sabar guys, jadi babujir. Jadi teori pertama ini menyebutkan bahwa Payback 2 di alam semesta Payback 2 di alam semesta Payback 2 ini telah terjadi Perang Dunia Ketiga. Di alam semesta ini Payback ini telah terjadi Perang Dunia Ketiga. Dan pemenangnya ini adalah Blok Sekutu atau USA yang menang saat itu. Jadi itu menjelaskan bagaimana M1 Abrams bisa ada di seluruh Payback 2 hingga Inggris pun ada. Ya, anjir tanknya nyebur. Tuh. Anjir tanknya nyebur, gitu hanya satu. Oi. Anjir. Lu juga gua bunuh deh. Anjir. Ya, oke lah guys. Gua ulangi lagi ya. Jir, jadi babu gua. Oke. Jadi teori pertama ini menyebutkan bahwa di dimensi Payback 2 telah terjadi Perang Dunia Ketiga dan pemenangnya adalah USA. Ya, pemenangnya adalah USA. Nah, USA pun negara yang menang pun membuat perjanjian kepada negara yang kalah dalam Perang Dunia Ketiga untuk militer mereka meletakkan sebagian peralatan militer mereka di negara-negara itu. Dan juga kenapa tidak ada, dan juga ini juga sekaligus teori yang menjelaskan bagaimana tidak ada rifle di Payback 2. Itu karena di Payback 2 rifle telah banyak digunakan oleh negara-negara yang berperang. Namun yang menang tetap siapa? Yang suka Gravity Falls. Berarti dia juga suka dengan United States. Paman Sam, nyala bangku. Nyala kakak diper. Ya, tulis di hashtag. Jadi tentu saja negara yang menang ini meletakkan peralatan militer mereka di negara yang kalah. Contohnya seperti di Rusia. Seperti di Rusia. Kenapa Inggris juga memiliki tank M1 Abrams? Karena kenapa tank M1 Abrams gitu nggak memiliki senapan mesin, nggak memiliki nggak memiliki meriam yang kecil, nggak memiliki kepala yang agak besar dikit, itu karena dirancang khusus untuk Perang Dunia Ketiga. Ya, karena kalau senapan mesin lebih tambah tahu tank musuh ya kan, bisa di-kick lama-lama. Jadi ini 6.001 tank lawan 14.200 tank ya. Gila sih ini. Nah, kenapa di map Inggris juga di Freedom City dan juga Allegro City serta di map-map lain yang kelihatan seperti di Inggris
itu kenapa tidak ada tank? Itu kenapa ada tank M1 Abrams juga? Karena militer Inggris setelah perang karena United Kingdom pada setelah perang nuklir atau perang dunia ketiga ya kan. Militer United Kingdom itu militer Britania Raya pada saat itu sudah melemah dan sudah hampir tidak ada. Yang ada hanya senjata dan perlawanan warga kalau negara mereka diinvasi sama Rusia atau Cina. Jadi mereka tetap gitu berpegang teguh pada keyakinan mereka, lindungi mereka sampai titik darah penghabisan gitu. Kata raja United Kingdom pada saat itu. Ya, sebenarnya Inggris juga banyak loh dulu memodifikasi M1 Abrams karena mereka tahu kalau M1 Abrams ini sudah jadi tank terbaik pada zamannya gitu. 2011, 2012 mungkin 2000-an ya mungkin. Mungkin 2006, 2007, 2008 gitu. Udah ada M1 Abrams ya kan. Ya, contoh seperti itulah guys. Ya, pada akhirnya setelah Perang Dunia Ketiga, militer Inggris pun membeli M1 Abrams versi perang nuklir, versi nuclear war dari United States atau negara yang menang dan selamat gitu. Atau dari negara yang paling overpower. Ya, selain juga itu, kota di Town katanya adalah lokasi di Rusia atau lokasi kota yang berbatasan dengan Moskow. Berarti mungkin ini di Rusia guys. Mungkin berarti ini di Russia ya kalau nggak salah. Jadi kenapa di Town juga ada tank tempur M1 Abrams itu karena mereka membelinya atau mungkin tentara dari negara yang menang menaruh tank ini di salah satu bangunan aneh nggak jelas gitu. Jadi tentu saja bukan hanya candaan, tapi sebagai tanda kemenangan mereka pun menaruh tank militer di situ supaya militer dari negara-negara yang kalah atau saat memberantas kejahatan gitu. Mereka bisa pakai tank dari mereka dan juga agar negara yang menang juga agar negara yang kalah juga tidak miskin, agar juga negara yang menang tidak miskin rame-rame sih guys. Mungkin itu ya penyebabnya. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa gue jelaskan panjang lebar di sini ya. Oke, mari kita ke teori kedua. Teori kedua menyatakan bahwa United States akhirnya USA menguasai dunia dan negara-negara yang menguasai beberapa negara. Contohnya aksi balas dendam USA. Contohnya USA itu membalaskan dendamnya setelah dijajah dan juga bertarung sama United Kingdom ya kan. Itu United Kingdom ya kan. Pada akhirnya mereka pun berhasil merebut sepenuhnya dari United Kingdom dan pada akhirnya menaruh tank itu di situ sebagai trofi kemenangan ya. Sebagai trofi kemenangan mereka pun taruhlah tuh tank di situ. Mereka taruhlah tank itu di situ agar menang ya kan, agar yang menangkan itu bisa apa saja, bisa melakukan apa saja kalau yang menang guys. Jadi seperti itu guys kurang lebih ya. Jadi seperti itu nggak salah kurang lebih ya. Oke, kini masih di teori kedua. Jadi selain Inggris, Desert Outpost juga yang merupakan map Meksiko itu juga Meksiko telah dikuasai atau juga telah direbut oleh USA. Makanya militer United States menaruh peralatan militer mereka di situ. Contohnya tank, namun nggak tahu bagaimana ada satu tank yang terperangkap di satu gua nggak bisa keluar guys. Akses guanya kalau mau mendapat tank di Payback 2 di Desert Outpost itu
susah-susah ya, mesti menyeberang ke kanal, mesti menemukan cara untuk masuk ke gua ya kan, susah gitu jadinya. Kita yang ribet, etengnya yang tambah nangis, aneh juga ya. Ya, dan teori kedua mengatakan bahwa United States menginvasi Costa Rica, Meksiko, Inggris, dan juga Jerman. Mungkin karena dendam pribadi zaman dahulu kah? Gue nggak tahu, aku tanya saya. Oke, kita lanjut ke teori ketiga. Nah, teori ketiga ini mengatakan kalau kalau perang no thank you no tolong anjir itu tank gue cok ya. Dan teori ketiga ini mengatakan kalau terjadi sebuah bencana yang mengakibatkan umat manusia itu harus membangunnya awal lagi, atau mungkin di universe, atau mungkin di alam semesta Payback 2 manusia tuh berhasil menemukan bom nuklir super besar yang akan saya namai mungkin Rusia tuh mungkin Vladimir Pak Putin itu yang sudah sangat tua sekali ya, akhirnya menemukan rumus bom secara tak sengaja, rumus bom yang mungkin membuat dunia hancur ya. Tapi nggak meledak juga sih. Hanya daratannya yang hancur, bagian lapisan bawahnya tidak. Anjir, Agatha selamat kali ini ya. Walau begitu, ya teori ketiga pun menyebutkan Oke, tunggu. Anjir. Anjir, gak mati-mati, cok. Oke, teori ketiga ini menyatakan manusia pada akhirnya menemukan. Manusia pun pada akhirnya. Nah, karena si Mawang Putin yang sudah sangat tua ini tak sengaja memencet saklar. Pada akhirnya harus dibuat rapat. Karena pada saat itu juga blok-blok barat semakin hari makin nakal gitu. Anjir, gue jatuh ke bawah lagi. Semakin nakal gitu ya, ngajak ribut blok-blok timur. Pada akhirnya perang dunia 3, pada akhirnya Mamang Putin karena sudah mengantuk, ya pada akhirnya tak sengaja memencet tombol peluncurannya. Karena Rusia di masa depan itu mungkin sudah menghilangkan peraturan-peraturan jenderal yang memiliki nuklirnya sendiri gitu. Mungkin sudah hilang peraturan memiliki nuklir sendiri bagi jenderal Rusia. Pada akhirnya Pak Putin pun dianggap sebagai pembunuh umat manusia. Ya, Mamang Putin pun bersama pesawatnya pun, bersama pengawal-pengawal dan juga orang-orang yang setia tersisa pun pada akhirnya pergi keluar angkasa. Sementara untung seluruh manusia di seluruh dunia itu berhasil selamat. Dan kemudian mengungsi ke sebuah planet. Planet tersebut ya adalah Mars. Sebagian mengungsi ke bawah tanah, sebagian mengungsi ke bawah tanah, sebagian mengungsi ke planet lain. Karena saat itu teknologi manusia canggih banget. Namun paling canggih itu Rusia ya. Karena mereka menemukan sebuah bom yang tidak sengaja mereka temukan gitu. Ya, dan pada akhirnya umat manusia tersisa yang tak selamat gitu, ternyata selamat. Dan ternyata setelah perang dunia, setelah ledakan besar itu, manusia tersisa di bumi ternyata selamat dan berhasil membangun peradaban kembali. Manusia tersisa pun berevolusi menjadi lebih baik lagi seperti semula. Namun mereka nggak bisa karena mereka nggak bisa menghuni daratan ini lagi, mereka pun pada akhirnya menemukan beberapa pulau dan daratan-daratan di sebuah benua, mau itu benua Eropa, benua Asia yang bisa ditinggali. Ya, karena bumi sudah nggak memiliki gravitasi lagi. Fisika jadi tidak berguna saat ada ledakan bencana nuklir ya. Anjir.
saat ada bencana nuklir ya. Fisika jadi sudah tidak berguna lagi. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pada akhirnya manusia pun harus pasrah karena akibat bom nuklir serta bahan-bahan berbahaya yang dipakai oleh Rusia itu untuk membuat bom nuklir yang sangat besar tadi yang meledak mengakibatkan gravitasi bumi itu berubah. Karena ingat cuy, pesan moral dari gua. Gravitasi bisa diubah namun menggunakan radiasi nuklir yang sangat berbahaya. Tuh contohnya SCP-222-2555 yang dapat mempengaruhi gravitasi. Makanya dia tuh diem di udara SCP pesawat stratojetnya. Karena ada kebocoran nuklir yang sangat berbahaya dan menyebabkan kalian kedekat pesawatnya tuh SCP-nya tuh, kalian akan terbang melayang dan pada akhirnya hilang untuk selama-lamanya. Karena bahaya ya kan. Pada akhirnya manusia pun sudah beradaptasi dan tidak dapat, dan pada akhirnya manusia pun bisa hidup kembali dengan tenang. Mereka nggak terbang lagi, mereka nggak mau makan itu susah, mau makan itu dulu mereka susah, tapi sekarang mereka sudah beradaptasi dan jadi tidak susah lagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, dan itu saja beberapa teori-teorinya ya guys. Oke, jadi itu saja beberapa yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kalian suka Payback 2 atau Panzer War, silakan install di Play Store. Ada kok kedua game itu. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih dan dadah.